Shalom, saudara yang diberkati Tuhan. Bersama saya Pendeta Resta Karo-Karo kembali menemani Anda dalam belajar sekolah Sabat di pelajaran pertama triwulan yang keempat tahun 2024. Adapun tema pelajaran kita 3 bulan ke depan yaitu tema-tema dalam Injil Yohanes. Pelajaran pertama kita akan membahas tentang tanda-tanda yang menunjuk kepada jalan. Jalan kemanakah yang dimaksudkan? Kita akan temukan dalam pelajaran sekolah Sabat ini dalam 3 bagian penting yang kita ringkaskan. Yang pertama kita akan membahas tentang tanda menyatakan Yesus adalah Mesias. Lalu yang kedua adalah kepercayaan yang salah. Lalu yang ketiga tindakan Yesus. Pelajaran sekolah Sabat kita 1 pekan ini diangkat dari kitab Yohanes pasal 2, Yohanes pasal 4 dan juga Yohanes pasal yang kelima. Sebelum kita masuk 3 poin penting, perlu kita ketahui bahwa kitab Yohanes ditulis oleh Yohanes Kekasih atau salah satu murid Yesus yang termuda. Diperkirakan dia menulis kitab Yohanes tahun 80 sampai 95 Masehi di Efesus. Adapun tema garis besar kitab Yohanes adalah Yesus adalah Tuhan Allah. Saudaraku yang diberkati Tuhan, pelajaran kita 1 pekan ini juga menuntun kita dan juga menuntun pembaca agar dapat memahami, membuka hati Yesus adalah Mesias. Yohanes mencatat dari mujizat pertama, mujizat kedua dan seterusnya. Semuanya itu agar membawa hati orang percaya Yesus adalah Mesias dan juga Tuhan. Mari kita lihat mujizat yang pertama dilakukan yaitu di Kana, di pesta pernikahan. Mengapa harus di pernikahan? Karena pernikahan melibatkan setiap manusia. Dan salah satu pernikahan adalah alat setan untuk menghancurkan rumah tangga. Untuk menghancurkan kerohanian banyak orang melalui rumah tangga. Itu sebabnya dengan hadirnya Yesus di pesta pernikahan di Kana akan memberikan kesempurnaan di dalam setiap kekurangan di dalam rumah tangga, di dalam pernikahan. Kita temukan mujizat yang dibuat oleh Yesus adalah mengubah air menjadi anggur. Dikatakan di sana ada 6 tempayan yang berisi air dan itu dibuat seharusnya untuk membasuh kaki atau mencuci kaki. Mengapa harus mencuci kaki? Karena kita ketahui zaman itu mereka melakukan perjalanan yang jauh, mungkin saja kakinya berdebu. Maka sebelum masuk ke pesta mereka mencuci kaki. Tetapi air itu digunakan menjadi anggur, air anggur yang manis, yang bagus, yang terbaik. Ingat, anggur di dalam mujizat ini bukan anggur yang beralkohol, tetapi benar-benar jus anggur yang murni. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mujizat yang kedua dan juga yang ketiga ini berkaitan dengan kesehatan. Di mana mujizat kedua Yesus menyembuhkan anak pegawai istana yang sakit demam. Lalu yang ketiga yaitu Yesus menyembuhkan orang lumpuh di kolam Bethesda. Saudaraku, kesehatan adalah merupakan hal yang sering dialami oleh manusia oleh karena jatuh dalam dosa. Tetapi kita harus juga memahami bahwa mengapa bisa timbul penyakit dalam tubuh. Ini juga berkaitan dengan pelanggaran kerohanian. Kita melanggar hukum-hukum kesehatan, pola tidur, pola makan, pola pikir dan seterusnya. Tetapi apapun itu, penyakit itu akan tetap ada di dalam hidup manusia. Dengan kehadiran Yesus, maka penyakit itu bisa sembuh. Dengan catatan bila kita percaya kepadanya. Anak pegawai istana yang sakit demam disembuhkan. Orang lumpuh yang di kolam Bethesda, dia mengharapkan gonsangan air di kolam, tetapi dia tidak bisa mendapatkannya karena tidak ada yang mengangkatnya. Tetapi puji Tuhan, dia sedang ada di kaki Yesus dan Yesus memerintahkan agar dia berdiri. Orang lumpuh itu berdiri dan memikul tilamnya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, 3 mujizat yang dicatat dalam kitab Yohanes 2, Yohanes 4 dan Yohanes 5 semuanya bertujuan agar orang percaya Yesus adalah Mesias dan Yesus adalah Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita masuk ke poin yang kedua, percaya yang salah, kepercayaan yang salah.
Siapakah memiliki kepercayaan yang salah atau iman yang salah dalam Yohanes 5 ayat 10 sampai 16? Tidak lain adalah para imam pemuka agama. Pemuka agama lebih cenderung kepada peraturan-peraturan daripada kepada apa yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, demikian juga oleh Yeremia. Apa dikatakan dalam Yohanes 5, 10, 16? Bahwa para imam pemuka agama, orang-orang Farisi, ragu terhadap mujizat Yesus. Mengapa mereka mengetahui ada mujizat yang dilakukan oleh Yesus? Karena ada yang membawa berita. Pada saat orang lumpuh itu sembuh, ada membawa berita kepada pemuka agama. Mungkin ini saatnya kita datang menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Ada mujizat yang mereka telah lihat. Tetapi pemuka agama melihat dari sudut pandang yang berbeda. Mereka mengatakan bahwa bila Yesus membuat mujizat berasal dari Tuhan, tentu dia tidak melakukannya pada hari Sabat. Itu sebabnya pemuka agama ragu terhadap mujizat Yesus. Kemudian yang kedua kita temukan bahwa mujizat pada hari Sabat melanggar aturan. Mengapa? Karena ternyata mereka membuat satu peraturan tidak boleh menyembuhkan pada hari Sabat kecuali kalau darurat. Didapati orang lumpuh itu sudah mengalami sakit lumpuh selama 38 tahun. Itu sebabnya tidak dikategorikan penyakit yang darurat. Jadi mengapa Yesus melakukan atau menyembuhkan orang pada hari Sabat? Yesus melanggar hukum Sabat sebagaimana yang mereka telah buat. Ini menurut tanggapan dari pemuka agama. Itu sebabnya kita mengatakan kepercayaan mereka itu salah. Sehingga Yesus mengatakan Bapa yang di sorga bekerja sampai hari ini. Itu sebabnya dia juga bekerja. Apa yang Yesus mau sampaikan bahwa dapat melakukan hal-hal yang baik pada hari Sabat. Yesus menyampaikan kemesiasannya kepada pemuka agama. Walaupun pemuka agama tidak mempercayainya. Bahwa pemuka agama mengharapkan Mesias yang mereka tunggu-tunggu itu bukan seperti Yesus, tetapi Mesias yang dapat melepaskan mereka dari jajahan Roma. Kemudian kita lihat bagian yang ketiga, pernyataan Yesus. Apa pernyataan Yesus? Pernyataan Yesus adalah menekankan mujizat pada hari Sabat, menandakan bagian dari pengakuan keilahiannya. Lalu yang kedua, menyatakan keintimannya dengan Bapa. Kemudian Yesus menyatakan bahwa baik Bapa, Yohanes, mujizat-mujizat dan kitab suci semuanya menyaksikan bahwa Yesus adalah Mesias. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Yesus menekankan bagi para pemuka agama yang mencintai diri sendiri di dalam pelayanan, maka mereka akan dihukum. Saudaraku yang diberkati Tuhan, pelajaran sekolah Sabat kita di pelajaran pertama dengan judul tanda-tanda yang menuju kepada jalan memberikan satu pemahaman baru bagi kita bahwa ternyata semua mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus agar orang-orang dapat membuka hati dan mengenal bahwa Yesus adalah benar-benar Mesias. Demikian pelajaran sekolah Sabat kita di pelajaran yang pertama. Saya Pendeta Resta Karo-Karo pamit undur diri dan akhir kata saya sampaikan Tuhan Yesus memberkati.